wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Dian Berlian Saputra, SEMM. Perkenalkan, nama saya Nabila Turhami dengan NIM 6325108 sebagai moderator dan bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Margareta Saputri Sudiawati dengan NIM 632505525. Nama saya Nadia dengan NIM 632511155. Perkenalkan, nama saya Nadine Salma Salsabila dengan NIM 632511174. Baik, kita mulai untuk pemaparan materinya. Dipersilakan kepada Nadine. Dipersilakan. Oke, di sini kita memakai data pajak dari PT Agung Sari Dewi Mandiri. Ada nilai diskonnya, penjualannya 15%, itu ada nominalnya 2.070.750.000. Ada nilai produksi setelah diskon, itu ada 11.734.250.000. Ada harga jual setelah memperhitungkan BPHTB, ada nominalnya ada 12.248.962.500. Jenis pajak yang dihitung itu ada BPHTB dan biaya materai. Ada data pajak BPHTB, dasar hukumnya ada UU nomor 1 tahun 2022, ada UU nomor 35 tahun 2023. Objek pajaknya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Tarifnya 5% dari nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Pihak yang membayar adalah pihak yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari studi kasus kelompok kami, yaitu perhitungan pajak untuk transaksi PT Agung Sari Dewi Mandiri. Yang pertama adalah perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Berdasarkan data transaksi, kita ketahui bersama bahwa harga jual atau nilai perolehan objek pajak dari properti ini adalah sebesar 12.284.962.500. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, tarif BPHTB yang dikenakan adalah sebesar 5%. Rumus dasar untuk mencari nilai BPHTB ini cukup sederhana, yaitu tarif dikalikan dengan nilai perolehan objek pajak. 5% dikalikan dengan 12.284.962.500 rupiah. Dari hasil perkalian tersebut, didapatkan nilai BPHTB terutang yang harus dibayar oleh pihak pembeli adalah sebesar 614.248.125 rupiah. Nantinya nominal ini yang wajib diisi dalam SPT BPHTB dan dilunasi melalui bank atau Bapenda sebelum melakukan pendaftaran hak atas tanahnya. Kemudian, selain BPHTB, transaksi legal seperti ini juga melibatkan dokumen perjanjian yang menjadi bukti alat hukum yang sah. Oleh karena itu, dikenakan pula kewajiban bea materai. Perhitungannya sangat mudah. Di sini jumlah dokumen utama yang digunakan sebagai alat bukti legalitas transaksi adalah sebanyak 1 dokumen. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tarif tetap untuk bea materai saat ini adalah 10.000 per dokumen. Rumusnya, jumlah dokumen dikalikan tarif. Jadi, satu dokumen dikali 10.000, maka total bea materai terutang untuk transaksi ini adalah sebesar Rp10.000. Pelunasan bisa dilakukan menggunakan materai tempel konvensional maupun e-materai yang langsung dibubuhkan pada dokumen agar dokumen tersebut sah secara hukum. Pengisian SPT untuk BPHTB. Yang pertama, mengisi data wajib pajak, lalu yang kedua, mengisi data objek tanah dan bangunan. Yang ketiga, menghitung BPHTB terutang. Dan yang keempat, melakukan pembayaran melalui Bapenda atau bank yang ditunjukkan. Lalu yang kelima, menyerahkan bukti pembayaran sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah. Nah, diketahui BPH terutangnya 614.248.125. Next.
Nah, selanjutnya di sini ada pengisian SPT bea materai, pelunasan dan pelaporan bea materai, yaitu ada membubuhkan materai pada dokumen, lalu menggunakan materai tempel atau e-materai. Lalu dokumen menjadi sah sebagai alat bukti hukum, dan yang terakhir, pelaporan dilakukan oleh pemungut resmi sesuai ketentuan DJP. Nah, diketahui bea materai terutangnya yaitu 10.000. Oke, baik. Selanjutnya, BPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea materai dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki kekuatan hukum. Pada studi kasus PT Agung Sari Dewi Mandiri, BPHTB sama dengan 614.248.125.000. Bea materai sama dengan 10.000. Pajak menjadi faktor penting dalam menentukan harga jual properti. Pemahaman perpajakan yang baik membantu meningkatkan kepatuhan dan menghindari kesalahan perhitungan. Selanjutnya, masyarakat perlu memahami ketentuan BPHTB dan bea materai. Pelaku usaha harus memperhitungkan kewajiban pajak dalam setiap transaksi. Pemerintahan perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan. Mahasiswa perlu mengikuti perkembangan regulasi perpajakan terbaru. Penelitian lanjutan dapat mengkaji pengaruh BPHTB dan bea materai terhadap transaksi properti dan aktivitas ekonomi. Baik, sekian penjelasan materi mengenai BPHTB dan bea materai dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.